Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yulaida. Selamat datang. Dan terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung dengan kami di sini saat ini. Nah, sebelumnya kami ingin kenalan dulu. Silahkan. Kami akan diri terlebih dahulu, saya dan teman-teman saya. Saya sendiri namanya Indriawati. Saya Asmani Fijar. Saya Iva Anggraini. Saya Hadi. Ya, Indah Ibu. Iya. Siapa Mbak? Nah, kemarin nggak ikut ya? ya itu. Oke. Nah, kami dari Prodi Psikologi. Pakai handphone ya, jadi mungkin agak goyang-goyang dikit ya? Nggak apa-apa Ibu. Oke. Tapi jelas ya? Nah, sangat jelas. Nah, kami dari Universitas Muhammadiyah Psikologi. Psikologi semester 2 ya? Iya. Nah, di sini nanti. Baik. Boleh panggil saya Bu Yuli, boleh. Bu Yulaida, boleh. Saya psikolog klinis dari Rumah Sakit Umum Dr. Sudirman. Kemudian saya ada psikomedika di rumah ya, di Jalan Tentara Pelajar 43. Kebetulan posisi saya di rumah ini ya, sudah di rumah. Oke, saya alumni Gajah Mada. Masuknya udah zaman tahun 86, jadi kalian belum lahir mungkin ya. Iya. Ya, Dan bisa dilihat usia saya kira-kira berapa. Berapa usia saya terlihat ya kalau masuknya udah 86. Masih muda Bu dari mukanya. Oh iya, 26. Tambahnya sekian. Oke, apa yang bisa saya bantu, Mbak? Nah, kami dengar Ibu juga termasuk anggota HIMSI ya Bu ya? Kebetulan saya di koordinator area untuk Kebumen ya. Jadi tergabung di HIMSI Barling Mas Cakep dan saya koordinator area di Kebumen. Kemudian karena posisi saya di rumah sakit, saya juga IPK Indonesia ya, jadi klinis. Saya juga termasuk anggota di situ. Oke. Apalagi? Apa? Masuk di mana aja? Psikologi masuk di mana saja? Masuk di konselor HIV kabupaten, masuk di tim stunting, kemudian saya tim ahli ya. Tim ahli di stunting Kabupaten Kebumen, masuk lagi di penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. Aduh, kayak supermarket ya. Jadi kayaknya kita bisa masuk kemana saja. Jadi semangat. Iya, berarti Ibu juga banyak Bu ya. Untuk selesai dan berkarya. Oke. Ya, Bu, nanti bisa. Nah, langsung saja ya Bu, nanti di sini kan kita akan berbincang mengenai asesmen dan juga intervensi. Di sini pengertian dari asesmen sendiri itu kan merupakan proses pengumpulan informasi untuk digunakan sebagai dasar bagi keputusan sampaikan penilai. Sedangkan intervensi psikologi sendiri itu sebuah upaya dan strategi rencana dengan perubahan fungsi-fungsi psikolog yang tidak sehat. Menuju ke sehat pasti ya. Ada dari yang tidak sehat menuju ke sehat. Oke. Yap. Oke, intervensi. Tadi coba diulang Mbak, tadi yang menyampaikan intervensi, yang menyampaikan intervensi sendiri itu sebuah upaya assessment dulu. Enggak, tadi Mbak yang menyampaikan assessment. Proses pengumpulan informasi. Iya, pengumpulan informasi. Yang disebutkan oleh nilai. Nilai ini siapa?
seorang psikolog atau seseorang yang Oke, baik. yang menangani klien. Nah itu, setelah itu kita ingin bertanya kepada Ibu, penting sih kita harus melakukan asesmen dan juga intervensi ini, Bu. Enggak, kapan? Maksudnya? Seberapa penting seorang psikolog itu melakukan asesmen atau intervensi? Penting sekali ya di sebuah ranah konseling atau nanti akan berlanjut pada sebuah proses entah itu psikoterapi atau deep interview. Ini penting sekali awal yang namanya assessment ya. Apalagi kalau tanya ke saya, kebetulan saya di lingkup klinis, jadi assessment ini nanti akan menentukan kita masuk ke diagnosanya apa, kemudian intervensi yang tepat untuk membantu perubahan perilaku ke adaptasi yang baru itu menggunakan apa dan lain sebagainya. Ini jadi penting sekali ya. Awal kita untuk menuju pada satu katakanlah proses di Nah, baik Ibu, terima kasih. Setelah itu, metode apa saja sih yang Ibu lakukan kepada klien-klien Ibu? Apa ya? Metode Mbak, bisa. Sebentar, saya agak di pinggir jalan. Bisa diperkeras? Oh iya. Apa sih metode yang Ibu lakukan untuk menangani klien-klien Ibu? Oke, baik. Jadi ini mungkin yang tepat metode dalam proses sebuah assessment dulu ya. Kita bahas dari awal ya. Baik. Nah, yang perlu kita garis bawahi sebelum masuk pada fase assessment sebenarnya adalah bagaimana kita membangun sebuah trust, kita membangun rapport, membangun sebuah pendekatan yang bagus sehingga klien kita, kalau di rumah sakit kita sebut pasien biasanya ya, untuk memudahkan supaya dia merasa nyaman untuk mau, untuk bersedia untuk secara lengkap menyampaikan keluhan-keluhannya. Karena dari situ kita bisa melakukan yang namanya proses anamnesa lanjut ya. Misalnya, ini saya bicara klinis dulu ya. Misalnya dia keluhannya apa saja. Nah, kita yang merangkum di situ ya. Nah, assessment awal biasanya tidak hanya dilihat dari apa yang dia sampaikan. Ya, kita bisa melalui metode observasi. Jadi dari awal dia mengisi sebuah inform consent di kita, ini sudah mulai terlihat perilaku-perilaku yang ditunjukkan. Jadi body language dia ini juga sudah mulai bisa kita pakai sebagai salah satu cara untuk melihat, untuk mengobservasi, untuk melengkapi proses assessment kita. Kemudian kita juga bisa dapat dari pengantar atau pendamping atau katakanlah keluarga ya, karena nanti kita misalnya mengarah pada satu family terapi, couple terapi. Nah ini pasti bisa didapat assessment, bisa didapat dari pendamping atau keluarga yang bersangkutan. Oke, kemudian bisa juga kita membutuhkan sebuah pendukung ya. Pendukung itu ini bisa melalui satu tools yang kita punya banyak ya, yang bisa dibateraikan. Apakah kemampuan dari intelijensinya, apakah kepribadiannya, apakah sisi kejiwaannya, pola kerja dan lain sebagainya. Ini bisa kita lihat dari beberapa tools yang kita punya di alat tes psikologi. Oke. Iya. Ini baru bicara assessment ya. Iya, assessment. Baik Ibu. Sebelumnya saya ingin bertanya, kira-kira dalam metode yang berbeda, metode manakah yang memiliki jangka waktu paling cepat dan jangka waktu yang paling membutuhkan paling banyak waktu dalam metode asesmen itu sendiri? Ini kita belum bisa melihat, artinya secara
kalau dalam bahasa, katakanlah ini cari yang paling tepat kan, dalam bahasa klinisnya mana yang paling tepat, mana yang paling cepat gitu kan. Nah ini pasti berkaitan dengan masing-masing klien yang datang gitu ya. Seseorang yang memang paham bahwa dirinya butuh pertolongan dan tahu gejala-gejalanya, dia sampai pada satu insight, misalnya sampai pada satu keputusan saya butuh bantuan psikolog, ini pasti lebih cepat waktunya, lebih mudah. Meskipun kita punya standar waktu nih di masing-masing rumah sakit ada, tapi nanti di masing-masing klien juga berbeda. Ya, jadi seseorang yang memang sengaja datang dan paham dia butuh pertolongan biasanya lebih cepat waktunya di proses anamnesa ya. Berbeda dengan seseorang yang katakanlah datang ke psikologi karena dibawa atau bahkan dalam tanda kutip dipaksa, ini pasti butuh waktu yang lebih panjang ya. Biasanya komunikasi terapeutik ya, kita waktu awal sekali ini bisa sampai 15 sampai 20 menit. Ini awal loh ya. Awal kita mau membangun sebuah report. Nah, bahkan nanti bisa berkelanjutan ya baru pada sisi sebuah assessment awal. Oke. Berarti kan itu dibutuhkan alatnya ya Bu ya. Alat apa yang sering digunakan dalam metode asesmen tersebut? Kita belum tentu dan belum mesti memakai sebuah alat ya kan. Tapi tadi bahwa assessment awal sampai pada tahap deep interviewnya, katakanlah mencoba untuk menggali ya supaya dia mau katarsis, ini bisa didapat dari bagaimana wawancara, bagaimana kita observasi di body language-nya, bagaimana kita observasi di lingkup yang lain, misalnya perilaku dia ke pasangan, ke anak, ini kan macam-macam nih klien kita ya. Jadi itu yang bisa terlihat untuk membantu proses assessment-nya. Jadi nanti tepat itu setelah kita terkumpul ya, setelah kita melakukan assessment yang lengkap. Nah, tentang pendukung atau tools ini tergantung juga ya, tergantung dari tujuan dia datang ke psikolog itu apa. Kalau dia datang ke psikolog untuk tes, berarti kan cepet nih, kita tahu arahnya. Oh, dia butuh untuk tes intelijensi, langsung siapa dan sebagainya. Tapi ketika dia datang untuk sebuah konseling, ketika dia datang untuk sebuah psikoterapi, untuk dia punya satu tekanan, satu problem yang mengarah pada diagnosa tertentu, misalnya depresi, kecemasan dan lain sebagainya, atau kekerasan, ini pasti butuh wawancara yang cukup panjang ya, supaya kita dapat informasi menyeluruh, kita dapat apa yang dia rasakan ini bisa lebih lengkap dibanding dengan seseorang yang misalnya datang. Karena datang ke psikologi dengan tes, dengan tools yang kita berikan, kita akan lihat dari hasil dari tes itu kan. Jadi kita bisa, tes selesai ya, oke selesai, kita lihat potensinya dan lain sebagainya. Ini bisa next, artinya bisa kita lihat next. Tapi ketika orang yang datang untuk proses konseling, ini pasti berbeda, gitu ya. Baik Bu. Atau menimbulkan pertanyaan baru. Iya. Itu selanjutnya kenapa kita harus melakukan asesmen ya Bu? Gimana? Kenapa kita harus melakukan asesmen? Kenapa kita harus melakukan assessment ya? Karena kita butuh mengumpulkan sebuah simptom, mengumpulkan sebuah gejala, mengumpulkan sebuah potensi gitu kan, mengumpulkan beberapa hal yang menjadi tekanan, yang menjadi keluhan dan lain sebagainya.
Jadi assessment ini kan untuk mencari, ini kalau lagi-lagi kalau kita bicara klinis ya, kita akan mencari dari proses assessment melalui anamnesa atau auto atau katakanlah anamnesa yang dengan keluarga dan pendamping dan lain sebagainya. Ini kan dalam rangka nanti kita akan menuju pada satu diagnosa. Apa nih? Oh, dia depresi. Oh, dia neurosis. Oh, dia psikosomatis. Nah, terus intervensinya apa nih? Dalam catatan-catatan kita, apa yang kita rencanakan? Oh, dia butuh nih intervensi dari sisi misalnya mengurangi kecemasannya. Pakai apa nih? Kita misalnya butuh atau klien kita butuh mengurangi kesedihan mendalamnya karena depresi, pakai terapi perilaku apa ya? Nah, ini nanti akan mengarah ke sana ya. Jadi diagnosa yang kita tegakkan. Mungkin nanti kalau sudah sampai di tahap lanjut dan mengambil klinis akan tahu beberapa diagnosa melalui DSM dan lain sebagainya ya, yang sekarang terbaru dipakai ini nanti akan berkelanjutan sampai ke sana. Jadi penting banget, sangat-sangat penting kita melakukan sebuah anamnesa yang lengkap, assessment ya, meng-assess berarti kan mencari, mengumpulkan, gitu kan? Iya. Iya. Berarti assessment itu harus dibutuhkan ya Bu, dan pasti itu dalam. Iya, bisa jadi. Bisa jadi sekali, bisa jadi 2 kali. Jadi gini, kita belum nemu satu formula untuk memastikan, tapi kita ambil satu katakanlah normalnya misalnya ya. Misalnya seseorang dengan depresi grade rendah misalnya, oh ini bisa kok dalam waktu setengah jam sampai 1 jam dia bisa menyampaikan. Ya, ini nanti ada. Kemudian apa intervensi yang tepat untuk menangani ini. Kemudian kalau di medis itu ada yang namanya clinical pathway. Ini yang kita masih mencoba untuk membuat supaya lebih tepat ya. Kira-kira orang depresi ringan nanti berapa lama ya dia bisa melakukan terapi perilaku, apakah dia butuh dukungan sisi pengobatan dan lain sebagainya. Ini kan dari proses awal dulu, di mana kita bisa memastikan, oh ini nggak bisa nih diem aja menangis terus menerus. Ketika kita observasi awal dia nggak bisa ditanya dan lain sebagainya, oh dia butuh obat dulu, kita rujuk ke psikiater gitu. Ini misalnya ya. Jadi betapa pentingnya kita mengakses dari klien-klien yang datang ke psikolog. Oke? Nah, baik Ibu, terima kasih. Itu mengenai asesmen ya Bu. Sekarang kita akan menuju ke intervensinya. Oke, Ibu. Mengapa sih kita itu memerlukan yang namanya intervensi psikologi? Mengapa Ibu? Mengapa diperlukan yang namanya intervensi psikologi? Mengapa diperlukan yang namanya intervensi psikologis? Dari sisi mana dulu ya? Dari sisi klien kita ya pasti dia butuh untuk didukung proses dari satu problem yang dia punya misalnya. Dari sisi psikolog itu sendiri, jadi untuk membantu apa? Membantu sebuah proses perubahan perilaku dari klien kita. Ya, jadi kalau nggak ada intervensi ini sama dengan curcol biasa gitu kali ya, curhat-curhat biasa yang mungkin juga klien kita hanya butuh didengarkan. Ada loh ya, pokoknya datang ke psikolog, udah Bu, saya cuma ingin didengarkan aja, Pak Ibu nggak usah menghakimi misalnya. Padahal kita pasti nanti kalau belajar konseling kita nggak akan menghakimi ya, tapi ada klien kita yang cuma butuh, Ibu saya butuh didengarkan, please beri saya waktu sedikit, aku mendengarkan aktif. Nah itu nanti ada ya. Jadi belum tentu kita langsung, oh dia keluarnya ini, nanti intervensinya ini ya, belum tentu. Dengan berkembangnya sebuah proses assessment kita bisa menentukan, oh ini butuh ini misalnya. Nanti kalau sudah belajar beberapa
terapi dalam psikologi itu nanti akan tahu ya. Jadi yang sekarang kenapa itu menjadi dibutuhkan? Iya, kita untuk memastikan, kita untuk membantu, kita untuk katakanlah mengkategorikan klien ini berada di grade yang mana gitu ya. Dibantu juga dengan beberapa checklist misalnya untuk menentukan ya. Kalau nanti belajar ada skala depresi, belajar ada skala motivasi, kalau yang di luar klinis nanti kita akan menjadi tahu nah intervensi yang tepat yang mana gitu ya. Ya baik, terima kasih atas penjelasannya. Dan berarti asesmen dan intervensi itu saling berkesinambungan ya Bu, saling berhubungan sama lainnya dan sama penting. Iya, ya. Jadi tidak akan ada sebuah katakanlah intervensi tanpa dilewati dengan yang namanya assessment, ya. Jadi dan assessment sangat menyeluruh tadi ya, dari mulai kita mencoba mengobservasi perilakunya dari awal dan lain sebagainya, kemudian dibantu tools, dibantu dengan anamnesa keluarganya ya, alo gitu ya kalau di klinis ya, auto anamnesa, alo anamnesa, nanti akan belajar banyak tentang itu untuk klinik ya. Oke. Iya, itu sudah sangat jelas. Teman-teman masih ada yang mau ditanyakan? Dani? Nah, Ya mungkin sebagai kesimpulan tadi ya Ibu, kalau seperti itu sebagai sarana untuk menggali informasi, sementara asesmen itu supaya strategi langkah berikutnya seperti itu. Assessmentnya untuk penggalian informasi menuju pada satu intervensi dalam psikologi gitu ya, dalam sebuah terapi psikologi. Iya, jadi berkesinambungan. Dan kalau masih baru-baru gini kan belum, atau katakanlah ikutlah beberapa pelatihan ya, nanti akan nemu ternyata ada beberapa tools informal selain nanti mengenal yang namanya psikoanalisa, yang mengenal namanya humanisme gitu ya. Ini nanti bisa mengenal yang namanya kemarin sempat saya sampaikan, ada terapi-terapi CBT yang pasti awal ini induknya dari psikoanalisa, misalnya hipnoterapi itu milik psikologi loh, terapi paling kunonya di psikoanalisa ya. Jadi nanti akan kenal itu, akan mengenal yang namanya photo voice. Ini informal ya, tidak diajarkan mungkin secara bakunya terapi di psikologi. Kemudian ada sentre yang memakai pola-pola pasir. Ini nanti akan banyak sekali yang membantu, yang bisa membuat atau mendampingi tools kita melakukan sebuah intervensi dalam psikologi gitu ya. Oke, ada lagi yang mau diluruskan? Mungkin yang dimaksud saya dan adik-adik mungkin berbeda. Jadi kita nanti membuat langkah ya. Kalau di psikologi klinis itu kan sekarang ada namanya pola, dari mulai O-nya apa, kalau di rumah sakit ya untuk rekam medisnya, nanti sampai ke P swab-nya ya, SOAP-nya. Jadi sampai di P itu intervensi apa yang mau kita terapkan, nanti kita bikin bla bla bla, misalnya CBT, relaksasi, mindfulness, itu nanti di situ ya. Kalau dokter kan suhu vital sign suhu 40 misalnya, berarti dia butuh diintervensi dengan paracetamol misalnya. Berat badannya sekian, perlu berarti paracetamol separuh. Ini contoh yang lebih mudah seperti itu ya. Nah di psikologi pasti adik-adik nanti akan banyak belajar dengan berbagai macam pengenalan di terapi ya, teknik terapi untuk mengintervensi klien kita. Kalau saya kebiasaan pasien ya, jadi bilangnya pasien. Jadi jangan heran kalau di rumah sakit kadang jadi dipanggil dok kan. Iya. Oke.
Oke. Mungkin cukup ya Ada lagi? teman-teman. Silakan. Mungkin menjadi lebih menimbulkan satu pertanyaan baru. Silakan. Mumpung waktunya masih ada. Bu, dan satu saya ingin pesan Ibu untuk kami mahasiswa psikologi itu apa? Pesan. Ya tambah Butuh semangat. dikasih pesan ya. Butuh dikasih pesan gini. Menjadi psikolog itu ada yang memang ingin, ada yang memang jatuhnya di situ misalnya ya. Tapi apapun saat sudah masuk, lakukan itu dengan penuh tanggung jawab karena psikologi itu sangat menarik. Menariknya adalah kita bisa memahami, mengetahui cara berpikir orang tanpa kita mengoperasi otak, mengoperasi kepalanya, gitu ya. Tapi bukan berarti bahwa kita tahu segala-galanya. Kita bisa memprediksi perilaku orang, bisa mengamati kondisi emosinya tanpa kita perlu membelah hatinya atau membelah dadanya ya, untuk melihat warna hati dan jantungnya. Oke, jadi semangatlah untuk selalu menambah ilmu, tidak hanya di kampus, tidak hanya dari dosen, karena ilmu psikologi berkembang sangat pesat. Oke, jadi cintailah, sayangilah yang sudah menjadi pilihan Anda, ya, supaya bahagia. Dan jadi Iya. psikolog. Iya, terima kasih. Mungkin cukup sekian dulu ya Ibu. Mohon maaf kami waktunya dan Oke, nanti buka lagi ya, disesuaikan ya teori antara assessment, intervensi, tools-nya gitu. Ini memang agak berbeda-beda ya. Tapi yang jelas satu yang jelas. Belajarlah untuk konfidensial, untuk menjaga kerahasiaan pasien, untuk menjaga kesejawatan juga ya. Ini penting ya, nanti di penerapan di proses assessment dan intervensi ini juga sangat diperlukan bagaimana menjaga sebuah kerahasiaan. Oke. Nah, sebelumnya kami ingin minta foto dulu ya Bu, nanti di screenshot oleh teman saya. Oh iya. Waduh, belum dibenerin. Oke. Sebentar. Ya. Saya action. Nah, apa kodenya di UMP? Psikologi. Nggak ada logo. Psikologi lama Psikologi. Iya. Sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih sekali Bu telah meluangkan waktunya untuk membersamai kita pada siang hari ini ya, sore ya. Terima kasih ya Ibu, ilmunya sangat bermanfaat sekali bagi kita dan semoga kedepannya kita menjadi psikolog-psikolog yang amanah, yang bisa memaksimalkan ilmu yang kita telah pelajari. Dan ilmu dari Ibu juga semoga bisa bermanfaat dan sangat membekas. Terima kasih Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. See you. Iya sih Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Iya Ibu.